Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah ikhwah, kita lanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Fiqh Fiddin karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita baca ini. Masih membahas tentang kitabuz zakat. Ya, kitabuz zakat dari pertama yang sudah kita baca, zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak. Dimulai dari unta. Ya, unta ada 8 jenis nisab ya, ada 8 jenis nisab. Nisab pertama apa? Mas Rizky, nisab zakat unta pertama 5 sampai 24. Gitu? 5 sampai 24, ngitungnya gimana? Per 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Sehingga kalau punya 24 unta zakatnya 4 ekor. Nisab kedua, Mas Abdul Ghani, 25 sampai 35, zakatnya 1 ekor bintu labun. Zakatnya 1 ekor unta bintu labun. Bintu mahkot apa ya? Bintu labun itu 2 tahun. Bintu mahkot 1 tahun. Karena mahkot itu apa artinya? Mahkot itu bunting. Kalau labun kan menyusui. Jadi kalau bintu mahkot itu anak induk yang bunting, berarti 1 tahun. Nah, bintu labun itu, labun kan dari kata labun. Labun itu menyusui. Jadi induknya sudah punya anak lagi, dia sudah punya adik. Berarti apa? 2 tahun. Bintu mahkot. Nisab kedua, Mas Yantara, zakatnya 1 ekor bintu labun. Keempat, Mas Rahmat, 46 sampai 60, zakatnya 1 hiqqah. Apa itu hiqqah? Umur 3 tahun. Nisab kelima 61 sampai 75, zakatnya apa itu jada'ah? 1 ekor unta betina umur 4 tahun. Nisab ke-6 zakatnya 2 bintu labun. Nisab ke-7 zakatnya 2 hiqqah. Nisab ke-8 zakatnya per 40 bintu labun. Per 50-nya hiqqah, 1 hiqqah. Bagus. Kemudian zakat kambing nisabnya berapa minimal, Pak? Sampai zakatnya 1 ekor kambing. Nisab kedua, Mas Ilham, sampai zakatnya 2 ekor kambing. Nisab ketiga sampai zakatnya 3 ekor kambing. Nisab keempat, Eri, di atas 300, ngitungnya per 100-nya 1 ekor kambing. Per 100-nya 1 ekor kambing. Kalau sapi, Pak Sugeng, nisabnya gak apa-apa, yang penting tahu. Mas Abudin berangkat tapi gak tahu juga. Yang penting tahu. Sapi, Mas Iqbal atau Ilham? Iqbal ya. 30 sama 40. Per 30
satu tabi. Tabi itu apa? Usia 1 tahun. Sapi usia 1 tahun. Per 40 musina. Musina itu usia 2 tahun. Jadi perkelipatan pokoknya diambil kelipatan 30 atau 40. Ngitungnya itu. Sehingga kalau punya 70 sapi, satu tabi, satu musina. Satu tabi, satu musina. Ya. Sudah dijelaskan kemarin tidak boleh mengumpulkan yang terpisah atau memisah yang sudah kumpul. Karena apa? Takut zakat atau untuk mencari keringanan zakat. Tidak boleh. Ya kemarin sudah kita buat contohnya. Terus wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani baina mutafariqin. Apa dia? Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Dan hewan yang min khalitain, ya, campuran dari dua kelompok, ada dua kelompok hewan miliknya dua orang berkumpul jadi satu. Fa innahuma, maka zakat keduanya yataraja'ani menjadi tanggungan bainahuma bisawiyah, menjadi tanggungan antara keduanya secara sama. Maksudnya gini, jika ada dua orang memiliki kambing, ya kan, dijadikan satu selama 1 haul, ya kan, dengan syarat apa? 1 haul yang melihara satu, ya, makanya satu tempat, digembalakan satu tempat, ya kan. Pokoknya yang ngurusi memang sudah diserahkan satu orang, yang gembala satu, ya kan. Maka itu dihitung zakatnya satu kumpulan ini, tidak dipisah sendiri-sendiri. Misalnya Pak Bambang sama Mas Haji punya kambing. Awalnya misalnya punya 40 sama 40. Digabung jadi 1. Itu kalau misah-misah kan sudah satu kambing. Tapi karena sudah jadi satu selama 1 tahun, yang ngurus 1 orang di tempat yang sama, makannya sama, minumnya sama, digembalakan yang sama, kandangnya juga sama, maka itu zakatnya ngitungnya satu kelompok. Berarti 80 itu zakatnya berapa? 1 ekor. Tidak dipisah-pisah gitu loh. Itu ketika jadi satu, menarik kholitoin, bercampur jadi satu gitu loh. Jelas? Ya. Terus yang mengeluarkan zakat siapa? Ya, ditanggung barengan. Misalnya diambil dari dombanya Pak Bambang, berarti Mas Haji bayar ke Pak Bambang, nilainya kambing itu separuhnya berapa? Ya kan? 3 orang sama, berarti dibagi 3. Bagi 3. Jadi 3 orang misalnya punya apa? 20. Itu kalau dipisah kan belum nisab. Tapi karena dari awal memang sudah ngumpul, dihitung itu sudah masuk nisab. 60 lah, zakatnya 1 ekor kambing. Ya nanti tergantung mau diambil dari kambingnya siapa, atau biasanya kan dikeluarkan bentuk uang loh, iuran. Nilainya 1 ekor kambing berapa? Iuran bertiga sama. Walaupun kambingnya beda, yang satu punya 20, yang satu punya 30, yang satu punya 50. Kan jadi berapa? 20, 30, 50 berapa? 100 lah. Kan zakatnya 1 ekor kambing. Itu bercampur jadi 1. Berarti kan sudah kenal zakat. Ya dah. Nah, 3 orang ini iuran sama. Maka apa? Yataraja'ani bainahuma bisawiyah, didum antara dua belah pihak itu secara sama. Paham maksudnya itu ya? Pahami makna setiap ungkapan yang ada di sini. Karena matan ini seperti itu, butuh penjelasan. Ya. Jadi maksudnya kalimat mu'alif itu seperti ini kita harus memahami. Ya. Dan tidak boleh mengeluarkan zakat dari hewan yang sudah terlalu tua dan ada cacatnya. Itu kemarin sudah ya. Baik, sekarang masuk halaman 30.
sedekatul asman. Ya toh? Zakat uang lah, zakat maksudnya apa? Harga barang. Ya toh? Ya. Dibaca Mas Miftah. Wa amma sedekatul asman. Tablugo mi'atai dirhamin. Ya. Dan adapun sedekah harga atau nilai suatu barang, yaitu uang ya biasanya, nilai barang itu biasanya pakai uang. Maka fa'ina laisa fiha, tidak ada zakat kecuali dia sampai nisabnya berapa? 200 dirham. Jadi senilai 200 dirham. Maka zakatnya rub'ul usyur, 2,5%. Rubu itu berapa toh? 1/4, usyur 1/10, 10. Seperempatnya 10% berapa? Usyur itu kan 10%. Berarti 2,5% toh? 2,5%. Berarti kalau misalnya nilainya 200 dinar, berarti zakatnya 200 dirham berarti 5 dirham toh? 5 dirham. Seperti itu. Nah, dirham itu berapa gram? Dirham itu kan perak lah. Perak lah. Dirham itu perak. Itu kata para ulama, ya walaupun itu ada beberapa versi ya. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 10 apa? 10 dirham itu sama dengan 1 dinar. Ya, 10 dirham itu sama dengan 1 dinar. Sementara 1 dinar itu nilainya 4,25 gram. 4,25 gram. Sementara nisabnya emas itu berapa? 20 dinar. Nah, kalau 20 dinar kali 4,25 berarti 85 gram. Ya dah, 85 gram. 20 kali 4 berapa, Pak? 80, ya kan? 20 kali 1/4 5, berarti 85 gram. Itu kalau emas. Kalau perak 200 dirham. 200 dirham itu ada yang mengatakan nilainya itu 595 gram. Tapi kalau dikiaskan dengan emas, berarti kan kalau misalnya 1 dirham itu sama dengan 1 dinar, berarti 10 dirham ya, 10 dirham itu sama dengan 1 dinar, berarti 10 dirham itu nilainya 4,1 gram. Berarti kali berapa? 4/4 kali supaya menjadi 200 berarti kali 20. Kali 20 kan? Ya. 4,25 kali 20 berapa? 850 gram. Itu kan? Gede banget itu. Tapi ada yang mengatakan nisabnya itu 595 gram. Itu yang paling banyak dipakai oleh para ulama. Nisabnya ini 595 gram untuk dirham, untuk perak. Ya. Jadi untuk emas itu 85 gram, untuk perak 595 gram. Itu seperti dijelaskan di beberapa kitab fikih. 595 gram. 595. Ya, 595 gram. Genepke 600. Enggak hitung-hitungannya enggak gitu lah. Tadi 85 enggak genepke 1 sisan. Karena ada nilainya. Enggak. Ya masalahnya kan nanti kan dikalikan rupiah berapa itu kan. Kan ping loh. Walaupun kayaknya 5 cuma 0,5 tapi naik harga perak misalnya per gram berapa kan sudah kali loh. Ya kan? Masalahnya itu.
Iya kan? Saya 85 kok nggak dibulatkan aja jadi 90 gitu kan? Kan gampang. Itu kan setengah gram misalnya 1 gram 500 kan sudah 250. 250 kalau punya 100 gram ya berapa? Banyak kan nilainya. Jadi itu nanti bisa mengurangi nisab gitu loh. Jika kalau belum sampai itu berarti kan tidak zakat. Itu. Lah ya, seperti itu. Kemudian para ulama mengkiaskan untuk uang, zakat uang itu seperti zakat emas. Jika kalau seseorang punya uang sudah mengendap 1 tahun, ya nisabnya sama dengan emas, berarti dikiaskan harga emas sekarang berapa? 1 gram berapa kira-kira? 950. Ya, misalnya dibuat emas yang terendah berapa? Kualitas emas terendah 500 ada? 500 itu emas terendah ya? Emas paling jelek itu. Kalau emas murni berapa emas murni? Murni itu 950. 950 ya. 900 ya, 900 kali 85 berapa berarti? 76 500 juta. 76 juta itu nisabnya. Jadi punya uang 76 juta mengendap 1 tahun, maka zakatnya 25%. 2,5%. 2,5%. Berarti kalau 100 juta zakatnya 100 juta 2,5 juta. Ya, 1 tahunnya 2,5 juta. Mungkin ada yang lah nanti kalau zakat terus setiap tahun berarti nanti lama-lama habis. Ya enggak, nanti ketika sudah di bawah nisab kan enggak zakat. Enggak zakat. Ya berarti nanti hartanya berkurang. Lah ya kalau enggak mau berkurang ya jangan disimpan, dikembangkan gitu ya. Sebenarnya itu motivasi syariat ya kan, supaya harta itu dikembangkan untuk maslahat. Ya, kalau disimpan berarti ya dia enggak butuh uang itu. Karena disimpan. Itu termasuk modal usaha itu. Ya itu nanti urut tijarah. Yang keempat. Lah ya. Ini uang, pokoknya uang udah mengendap, diem. Lah ya. Nah, nanti di pembahasan terakhir. Zakat udain. Zakat utang, zakat uang yang di dalam piutang gitu ya. Ada sendiri. Lah ya. Ya kalau zakat penghasilan bagaimana? Zakat apa itu? Zakat profesi. Gak ada ya kan, kecuali dia bisa nabung, kemudian apa? Nah, kemudian sudah punya uang itu sampai nisab, sudah 1 haul baru dizakati. Lah kalau belum terkumpul sudah diambil zakatnya, lah apa nggak digunakan uang itu? Ya kan? Ngitungnya nggak boleh seperti itu, kan syaratnya harus haul. Ya, uang itu harus mengendap selama 1 tahun. Katakanlah misalnya dalam 1 tahun itu pas 10 bulannya apa? Uang itu dipakai, ternyata kurang nisabnya. Nah, itu enggak wajib zakat. Ya, enggak wajib zakat. Tapi kalau itu diniatkan dosa. Nah, tak tukokke sapi wae gadoke. Gitu. Tukok kepit montor wae. Nah, itu. Nah, nanti itu khilah, maka itu berdosa. Ya. Kalau misalnya berkurang terus tidak sampai nisab, terus kemudian 1 bulan kemudian mencapai nisab, Ya. itu dihitungnya dari mulai nisabnya itu. Ya. Kalau sudah mencapai nisab baru itu dihitung. Ya kan? Kemudian dari mulai misalnya ini kan bulan Muharram. Kemarin belum sampai nisab, baru misalnya 65 juta. Alhamdulillah di bulan Muharram ini dapat rezeki 10 juta. Ya kan sudah 75 juta, berarti kan sudah 1 nisab. Berarti mulai ngitungnya bulan Muharram ini 1 nisab. Terus nanti di bulan Dzulhijjah kan oke sumbangan.
Bahkan itu kan gitu. Kayak sama korban sapi dewe itu kan. Kan nggak jadi nisab, nggak jadi zakat. Ya kan, nggak kena zakat karena berkurang nisabnya. Tapi kalau berkurangnya di tengah, misalnya apa? Di bulan Syawal ya kan, bulan Syawal untuk badan, barbodo terus itu meneh, itu tetap. Jadi ketika satu haulnya penting pas satu haul itu masih utuh nisabnya, walaupun di tengah-tengah itu kurang. Ya dah, di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini kan dihitung start haul, ya nisab ya kan. Startnya di bulan Muharram ini, kemudian dada-dada dipakai di bulan Ramadan. Ya kan, untuk persiapan puasa dan lain sebagainya, atau mungkin pas itu apa anaknya jadi manten dan lain sebagainya kan ya. Terus alhamdulillah nanti di bulan Syawal itu THR macam-macam dari naik lagi, nah, itu berarti masuk nisab lagi, berarti dapat apa itu kewajiban zakat lagi. Intinya pokoknya di awal dan di akhir itu nisabnya masih utuh, walaupun di tengah-tengah itu kurang. Jelas ya. Jadi mengeluarkan zakat itu tidak harus bulan Ramadan ya. Nah itu kesalahan. Ngitungnya itu bukan per Ramadan, bukan. Pokoknya pas per nisabnya itu, mulai masuk nisabnya kapan. Jadi, kebanyakan kaum muslimin apa ngitungnya Ramadan. Kenapa? Pahalanya banyak. Itu tidak pengaruh pahala banyak, tidak, itu tidak pengaruh. Nah, itu kewajiban loh. Dan zakat dia dosa kok. Ya kan? Ya kan? Kalau nggak zakat dia dosa. Baik, lanjut. Selesai ya zakat sedekatul asman selesai. Ya. Insya Allah nek ada barangnya, insya Allah semangat itu belajar. Karena awangan ini ya yang penting paham. Hah? Yang mana? Katanya Ustaz saat tadi kita itu. Nggak boleh menghitung yang harta yang batinah, nggak boleh. Para ulama ada yang mengatakan apa? Harta dohir dan harta batin. Yang berwenang bagi petugas zakat itu harta yang dohir saja, yang batin tidak boleh. Ya, kata para ulama gitu. Harta yang batin itu yang berhak menghitung ya yang punya sendiri. Ya kalau ngapus gimana ya tanggung jawab dia. Jelas ya. Jadi petugas yang diutus pemerintah itu tidak boleh ngitung zakat yang nggak kelihatan. Contohnya uang, pokoknya simpenan itu nggak boleh kata para ulama. Yang boleh itu yang nampak seperti sapi, yang itu kan. Kecuali yang punya itu minta tolong. Ini saya punya gini di rekening ini zakatnya berapa lah baru bantu ngitung. Itu. Jelas ya. Itu namanya harta batin dan harta dohir, itu maksudnya gitu. Kalau antum dengar istilah para ulama, ya itu maksudnya. Lanjut dibaca Pak Marimo. Wa ma sadaqatul khariji minal ardi minal hububi wal samahi faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsatu Ausakin min tamrin sodakotan atau sodakotun. Ayo keluarkan jurus-jurus nahunya. Laisa fima duna khamsi ausakin minatamri sodakotun. Kenapa? Isimnya Laisa. Nah, kalau di akhir ya nggak apa-apa. Terus mutafakun. Terus situna so'an fayakunu nisabu
lil uqubi wasamari Atsimari wasimari salah samiati soin salasa miati mi'ati sa'in bisa in nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima saqat as-sama'u wal uyunu uyunu au kana asariyan al-asri usyur al-usuru wa fima suqiya bi binathi nadhi nisful usyuri usyur. Ya. Baik. Sekarang masuk jenis barang ketiga yang harus dizakati apa? Al kharij minal ardi. Apa itu? Hasil bumi. Nah, para ulama berselisih di sini ya. Apakah semua yang ditanam di bumi itu wajib dizakati sampai sayur mayur? Ada yang berpendapat semua. Ya, tapi itu dibantah. Karena apa? Ada nas khusus, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, apakah sayur mayur itu wajib dizakati oleh Nabi? Nabi mengatakan tidak. Itu nas yang sorry sekali dari Nabi bahwa ada sahabat yang tanya, apakah khodrowat itu alaihi zakat, di dalamnya terdapat zakat? Maka Nabi mengatakan tidak. Ya, itu langsung sorry kan? Berarti sayur mayur tidak ada kewajiban zakat, meskipun mahalnya kayak apapun. Gitu, harganya mahal kayak apa? Contoh misalnya Pak, lombok seret 1.000 sekilo, sekresek itu berapa ya? Nah, kalau panennya sampai 5 ton, gitu, wah itu gayeng itu. Ya, bisa golek lombok enom. Bisa golek lombok enom, berarti lombok tua. Lombok 6. Nah, itu nggak wajib zakat. Ya. Ya. Dari sekian pendapat itu kan yang wajib zakat di zaman Nabi itu kan seperti apa? Dalil yang kuat ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman. Ya. Rasulullah melarang jangan mengambil zakat selain ini. Nah, selain ini maksudnya apa? Di zaman dulu itu apa? Gandum kasar, gandum halus, kurma kering, kemudian apa? Kismis. Nah, kismis. Gitu. 4 itu. Kenapa? Karena 4 itu dikiaskan oleh para ulama, akhirnya bahwa dikiaskan ke situ itu adalah bahan makanan pokok. Itu loh, bahan makanan pokok masyarakat ketika itu. Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Sehingga semua dari perselisihan itu disimpulkan menjadi pendapat yang kuat apa? Untuk hasil bumi yang harus dizakati adalah hasil bumi yang berupa bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Walaupun bahan makanan pokok tidak bisa disimpan, tidak wajib zakat. Itu. Paham? Contohnya ubi jalar. Ubi jalar itu bisa disimpan nggak? Telo. Nggak bisa dia. Antum simpen tukul. Iya kan? Jadi hutan belantara aku nyimpen di kamar itu. Kosok semua, nggak bisa. Kalau telo masih bisa, apa pohung? Pohung masih bisa, nek digawe gaplek. Harus dikeringkan, gaplek. Ya, kalau orang makannya pokoknya tiwul lah, gaplek wajib zakat. Ya kan? Jadi kesimpulannya itu ya. Jadi kembali kepada pendapat yang rajih di kalangan para ulama, yaitu bahan makanan pokok yang bisa disimpan, mengacu pada hadis Rasulullah SAW tadi. Kemudian nisabnya berapa? Nah di sini jelaskan. Ya, adapun zakat hasil bumi berupa biji-bijian maupun buah-buahan
Buah itu maksudnya buah yang bisa diawetkan. Contohnya apa tadi? Kurma dan anggur. Jadinya kismis lah. Nah, kismis itu kan anggur kering. Tamr itu kurma kering. Ya. Nabi bersabda, laisa fi madusna khamsati ausakin. Ya. Di bawah 5 wasak itu tidak ada sedekah. Jadi kurma yang di bawah 5 wasak itu tidak wajib sedekah. 1 wasak itu nilainya 60 sok. Ya, 1 sok berapa? Biasanya kalau di kilo 2,4 lah, 2,4. Itu 1 sok Nabi kalau walaupun sok ini kalau ditimbang juga berbeda-beda. Contoh misalnya 1 sok gandum sama 1 sok kurma sama 1 sok beras itu nek ditimbang mesti beda. Ya kan? 1 sok gandum kering segini ditimbang mesti ringan sekali. Ya kan? Ringan sekali. 1 sok beras mantep banget. Ya, podo-podo 1 umplung. 1 umplung beras, 1 umplung kurma, 1 umplung itu beda beratnya. Sehingga kalau dikiaskan ke kilogram, yaitu makanya terjadi perselisihan di situ. Ya kan? Makanya sebenarnya kalau bahan makanan pokok kita beras ya harus mencari standar sok dulu. 1 sok itu berapa liter itu ya, berapa liter. Justru kiasnya harusnya kemana? Ke takaran, sama-sama takaran, bukan ketimbangan. Ya toh? 1 sok itu berapa liter kan itu kan. Baru ketemu nanti 1 liter beras berapa kilogram, nah, itu baru ketemu. Karena beda, komoditas itu beda. Ya enggak? Sak karung beras sama sak karung kapas, berat mana? Nek beras sekintal karo kapuk sekintal, Pak, berat mana? Hah? Loh, beras sekintal karo kapuk sekintal loh. Berat mana? Sama. Nek banyak mana? Banyak kapuke. Jelas ya? Nah, itu banyak orang elu, mungkin podo, kapuk karo beras kok podo. Kapuk sekintal karo beras sekintal abot endi? Yo sama loh sekintal karo sekintal. Nek akeh endi? Ya tetep akeh kapuke. Wadih ya. Jadi takaran ketika dibawa kepada timbangan itu mesti beda-beda. Ya kan? Mesti beda-beda. Intinya seperti itu. Jadi nisabnya berapa tadi? 5 wasak. 1 wasak 60 sok. Berarti kali 5 berapa? 300 sok. 300 sok itu kalau misalnya dibuat rata-rata 2,4 berarti 720 kg. 720 kg itu sudah nisab. Berarti kalau punya 1 ton itu sudah wajib zakat. Dan zakat itu dikeluarkan tidak boleh dipotong ini dan itu. Dipotong nggih wong lop, dipotong nggih bibit, dipotong nggih abuk, tidak. Pokoknya hasilnya 1 ton sudah wajib zakat, diambil dari 1 ton. Dan sebagian ulama menjelaskan apakah ketika basah dari sawah itu langsung kita zakati atau ditunggu kering. Yang paling manfaat bagi orang miskin apa itu kira-kira? Ya, berarti kan berupa beras gitu ya. Jadi gabah itu dibersihkan, kemudian diselapke dari hasil selepan itu berapa? Ya, baru kalau masuk nisab 720, nah diambil berupa beras itu berapa berarti? Kalau nanti 10 sama 5%, hitungannya kan gitu dah. Kita ambil nisabnya dulu. Nisabnya 720 kg. Itu nisab minimal. Nggih. Kalau yang misalnya ya kebiasaan di masyarakat yang melakukan kali itu kan Baske. kalau misalnya nggak laku dijual kan dipanen sendiri. Dan kan hasilnya sudah banyak. Ya. Cuma biasanya nilainya sedikit-sedikit gitu. Ya itu diperkirakan nanti, pakai perkiraan. Kira-kira di dalam 1 panenan itu dia dapat berapa kintal beras, nanti kan orang udah hafal ya. Jadi 1 kintal gabah itu jadi sekitar beras itu berapa kilo beras itu mesti tahu.
Jadi ngitungnya tidak harus yang beras itu tapi Enggak, ya diperkirakan dari total hasil panennya. Kan nanti masuk di dalam hukum perkiraan, ada taksir di dalam zakat. Ya gitu. Gitu ya. Lanjut dulu. Nisabnya jelas ya, 300 sok. Asalnya 5 wasak, 1 wasak 60 sok sehingga totalnya 300 sok. Ketika di apa itu disamakan, distandarkan dengan kilo menjadi 720. 720. Terus ya, Nabi bersabda, fi masaqati sama'u wal uyun. Ya, tanaman yang diairi oleh langit, maksudnya apa? Air hujan dan juga mata air. Mata air ini tentunya yang tidak membutuhkan biaya operasional tinggi. Walaupun ada mata air, tetapi dia harus apa? Harus pakai pompa diesel ya kan, untuk nyedot butuh bensin atau harus ngupah orang. Ya kan, ngupah orang untuk ngelepi. Artinya tidak cuma dialirkan gitu loh. Itu beda. Itu maksudnya ya hanya pakai air sumber kemudian diairkan gitu maksudnya itu. Aukana atharian, atau yang dia itu atharian. Atharian itu ya liar. Liar dalam artian dia tanamannya ini akarnya dalam sehingga apa? Bisa menembus sumber-sumber air yang di dalam bumi gitu loh. Itu namanya atharian. Ya, dia menanam biasanya itu tanaman-tanaman keras seperti kurma, ya kan? Gitu. Itu ketika akarnya sudah dalam itu tanpa diairi pun dia hidup. Ya kan? Bertahun-tahun nggak kena air, nggak kena hujan dia hidup. Itu namanya atharian. Nggak perlu pengairan. Ya. Jelas ya? Artinya dia tidak perlu diairi, itu namanya atharian. Paham? Atharian itu tanpa pengairan sama sekali. Al-usur. Ya, zakatnya 10%. 10% dari hasil panen. Wa fi masuqiya binadhi nisful usur, dan tanaman yang diberi air dengan nadhi artinya apa? Dikocor, dilep gitu kan. Artinya dengan pembiayaan operasional, zakatnya nisful usur 5%. Ya, 10% separuhnya, berarti kan 5%. Ya tak? 5%. Rawal Bukhari, dan dari Sahal bin, belum dibaca itu ya? Dibaca Sagung. Rawahul Bukhari wa an Sahli bin Abi mati ya? Mata. Qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fada'u al-khulud fa illam tada'u ya, fa illam tada'u al-khuludu fada'u. Ini bacanya apa ini saya? Bacanya apa? Ini yang pertama kan fi'il amr, yang kedua fi'il mudhari kan? Ini madinya apa? Fi'il madinya apa? Wada'a, mudhari'nya yada'u, amrnya da itu tasrif gimana? Da'a, da'u. Nah, berarti bacanya da'u. Berarti kalau lam mudhari berarti yada'u, yada'awa, yada'ani, yada'una. Yada'u berarti gitu. Dengan ainnya dhammah ya. Fa ilam tada'u asulusa pada'u ar-rubu'ah. Ya, perhatikan. Dalam riwayat lain dijelaskan, Rasulullah memerintahkan kami, idza kharastum, jika kalian mentaksir, ya, hasil bumi untuk dizakati, maka tinggalkanlah 1/3. Jika kalian
tidak meninggalkan sepertiga karena merasa kebanyakan, maka tinggalkanlah seperempat. Maksudnya paham nggak ini? Jika kalian khorostum itu mentaksir. Dan para ulama mentaksir ini khususkan untuk kurma. Seperti Syekh Jibril mengatakan mentaksir hasil bumi untuk zakat itu khusus untuk kurma. Ya. Artinya gini, terkadang pemerintah itu mengutus kepada orang-orang berkewajiban zakat itu sebelum dipanen, dipanen. Jadi sudah mateng tapi belum dipanen. Ya, biasanya habis untuk sekian berapa? Misalnya 100 pohon ini karena petugas zakat mesti hafal ini kan, produksinya sekian itu. Oh ini nanti zakatmu berarti sekian, gitu kan. Itu ditaksir namanya. Jadi tidak nunggu panen semua. Kadang-kadang kan panennya itu tidak bareng, ya kan? Kadang-kadang itu panennya enggak bareng, maka ditaksir itu namanya. Dikira-kirakan itu loh, ditafsir gitu ya, diprediksi sekian berdasarkan pengalaman. Jelas ya? Maka kalau seperti itu kata Nabi apa? Maka tinggalkanlah sepertiga. Maksudnya apa? Zakatnya kan 10% tadi. Zakatnya 10%. Misalnya dalam satu lahan ini zakatnya dikatakan 1 ton. Bisa keluar zakat 1 ton kurma. Gitu ya. Maka dari 1 ton itu disuruh ninggal sepertiga, dikasihkan yang punya kurma. Untuk apa? Nah, biasanya kalau orang punya perkebunan itu kan ngedum-dumkin yang tonggo-tonggo nih gitu ya. Icip-icip itu toh. Itu tujuannya. Biar dibagi-bagikan. Itu hikmahnya. Jadi supaya apa? Sepertiga dari 10% tadi dibagi-bagikan. Tapi kalau memandang sepertiga itu kebanyakan ya sudah 1/4 saja. Ya kan misalnya dari 1 ton diambil 3 kintal banyak kan ya udah 2,5 kintal aja ditinggal. Hasilnya kan 1 ton. Nah, diambil 7,5 saja, yang 2,5 ditinggal. Dikasihkan yang punya, biasanya apa? Untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Mosok egur nyawang ora tau mangan. Ngrasake gitu loh. Itu hikmah syariat seperti itu, Masya Allah. Ya kan? Sampai seperti itu. Jelas ya maksudnya ini seperti itu. Ya. Itu harus dibagikan. Yang di sisanya tadi wajib dibagikan. Iya, uruf. Jadi walaupun untuk keluarganya boleh, dibagikan untuk kerabatnya juga boleh. Intinya jangan dijual. Ya, karena urufnya seperti itu. Selesai zakat hasil bumi. Ya. Masih menyisakan satu pembahasan tentang komoditi yang perlu disakati, yaitu apa? Urudut tijarah. Mana? Selesaikan atau lanjut besok? Selesaikan masih berapa baris ini? Atau selesaikan secara cepat? Ya, saya baca ya. Wa amma urudut tijarah, adapun barang-barang perniagaan yang diniatkan untuk diperjualbelikan, wa hiya kullu ma uidda lil bai' wasyira'. Dia adalah setiap barang yang memang dipersiapkan, diniatkan untuk diperjualbelikan li ajli ribah, untuk tujuan mencari keuntungan. Kalau diperjualbelikan hanya untuk membantu nggak masuk. Contohnya pasar murah. Dia sugih, walaupun pasar murah terus kula 10.000 do 5.000 kan jual beli itu. Tapi kan tidak mencari untung. Nah, maka itu tidak wajib zakat, bukan termasuk uruduti. Jadi barang-barang yang memang itu dibeli niatnya untuk dijual dalam rangka mencari untung, apapun itu, tanah, rumah, mobil dan lain sebagainya. Fa innahu yuqawwamu, maka sesungguhnya dia yuqawwam itu dijadikan atau diukur standar idza halal haul, jika sudah mencapai haulnya, bil ahadhi, dengan sesuatu yang lebih bermanfaat lil masakin, lebih bermanfaat bagi orang miskin, min dahab, berupa emas atau perak,
wa yajibu fiha rub'ul usyur. Maka zakat wajibnya adalah 2,5%. Artinya apa? Barangkali barang yang diperniagakan itu apa? Tanah. Maka zakatnya kan bukan tanah. Zakatnya apa? Yuqawwam, dinilai. Dinilai dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang miskin. Apa itu? Ya duit. Kalau di Arab kan mata uangnya emas dan perak atau dulu, maka dinilai dengan nilai emas dan perak. Kalau kita kan uang, ya udah dinilai dengan uang. Itu yang paling manfaat. Kan tidak mungkin zakatnya sak kresek lemah, sak kresek. Aku zakat lemah ini. Wow, gitu kan, bapak ibuan gitu. Karena geluruk mungkin. Terus, wa man kana lahu dainun, jelas ya ini ya. Jadi semuanya yang diniatkan untuk perdagangan, rumah, tanah, mobil semuanya. Wa man kana lahu dainun, dan barang siapa yang dia punya piutang, ya, wa malun, dan harta yang tidak mungkin layar wujuduhu, tidak mungkin terrealisasi harta itu, kaladi seperti yang ala mumatil, berada di tangan orang yang mumatil. Apa mumatil? Angel bayar utang, suka menunda-nunda utang walaupun dia kaya. Ya. Au muksirin, atau dia memang nggak mampu untuk bayar utang. La wa fa'alahu, nggak mungkin untuk nyaur ketika apa itu? Ketika jatuh tempo zakatnya. Maka fala zakata fihi, tidak wajib zakat. Ini Pak Sugeng. Jadi kalau dia punya uang ternyata dipiutang, diutang orang, dan itu tidak mungkin diambil, maka itu tidak wajib zakat. Kecuali memang dia nggak butuh, jadi mau disaur, aku butuh galon selik, ya itu dah. Dan dia sewaktu-waktu bisa ngambil, seperti misalnya uang itu di bank, itu sewaktu-waktu kan bisa ngambil dah. Maka seperti itu wajib zakat, ya kan? Dipinjam orang, tapi sewaktu-waktu bisa diambil, itu wajib zakat. Tapi kalau dipinjam orang susah ngambilnya, bau tekoknya malah ngilang, gitu. Orang zaman sekarang banyak orang sakti, ya kan? Banyak orang sakti sekarang itu. Tahu-tahu apa? Hilang. Wa illa fafihi zakat. Kalau tidak seperti itu maka wajib zakat. Terus wajibul ikhraju min wasatil mal, dan wajib mengeluarkan zakat itu dari harta yang pertengahan. Wala yujzi'u minal adwan, ndak sah zakat itu dari harta yang paling jelek. Wedhus ya sing wis kuru-kuru ngrik-ngrik ngarep mati enggak boleh. Wala yalzamul khiyar, ndak boleh maksa untuk milih. Artinya apa? Penagih zakat ndak boleh milih. Wah, aku milih sing kaya sing gede dhewe. Bar kuwi engko dituku. Ha. Dicobain di rumah enggak boleh. Ila ayyasha arabu, kecuali yang punya itu memang menghendakinya. Maka sampai ada hadis apa? Iyakum apa? Dalam hadis Nabi kepada Mu'adz itu, wa iyakum wa qaraima amwal, ya kan? Hati-hati kepada apa? Harta yang paling mulia di antara mereka. Maksudnya apa? Jangan pernah mengambil harta yang paling bagus untuk zakat. Itu pesan Nabi kepada Mu'adz. Wa fil hadis Abi Hurairah marfu'an, di dalam hadis Abu Hurairah, wa fir rikasi khumus, zakat untuk rikas itu 1/5. Maksudnya 1/5 itu berapa? 20%. Al khumus itu 20%. Apa itu rikas? Harta karun. Harta karun dari peninggalannya orang-orang non muslim. Harus dengan syarat itu ada indikasi miliknya non muslim. Kalau ada indikasi punya muslim, maka hukumnya seperti luqatah, harus diumumkan selama 1 tahun ya gitu ya. Tapi kalau rikas ini dikhususkan rikas ini apa? Dia memang harta terpendam yang itu indikasinya punyanya orang non muslim, sehingga hukumnya seperti ghanimah, bisa langsung dimiliki ketika dia dia temukan langsung dia keluarkan zakat 20%, dan tidak ada nisabnya, walaupun nilainya cuma 10.000 misalnya, ya zakatnya 20%. 2.000. Jelas ya? Nah, seperti itu. Tidak ada nisabnya. Dan
Nggak ada haulnya kecuali nanti sudah dijual ternyata 1 miliar nilainya. Nah itu mengendap 1 tahun ya, berarti nanti itu zakat, pakai zakat itu bukan karena rikasnya tapi karena sudah menjadi uang itu tadi. Jelas ya? Selesai masalah nisab zakat. Ya, berikutnya zakat fitrah. Cukup ya, kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.